isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Long Hao Chen duduk bersila di tanah. Ia menggunakan mantel suci untuk melindungi tubuhnya dari udara berbahaya di luar. Long Hao Chen mengeluarkan 2 botol dari dadanya. Yang pertama adalah 200 pil pemulihan spiritual. Pil tersebut langsung membangkitkan potensi dan meningkatkan kekuatan fisiknya sebesar 20% selama 30 detik. 12 jam berlalu setelah digunakan. Sebelum ia meminum pil spiritual meledak lain, Long Hao Chen dengan tenang berdiri di dalam gua. Ia mulai merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Tetapi tiba-tiba gelombang energi spiritual bergelombang, menciptakan riak misterius yang terbuat dari energi spiritual di udara. Cincin berwarna ungu tersebar di sekitar gua dan udara dunia luar lainnya. Ini adalah tanda Hao Yue telah menerobos. Long Hao Chen merasa gugup, karena sebelumnya Hao Yue memberitahu bahwa jika dia mengalami kemacetan, aura yang dilepaskan oleh tubuhnya mungkin akan menarik binatang buas yang sangat kuat. Ini adalah tahap paling berbahaya dari evolusinya. Begitu aura berwarna ungu ini muncul, Long Hao Chen tiba-tiba merasa heran dengan perasaan panas di tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat pembuluh darah di balik kulitnya berubah menjadi warna ungu samar. Kekuatan yang sangat besar tanpa henti memenuhi tubuhnya untuk terus memperkuat fisiknya. Dalam proses penguatan yang bisa dirasakan Long Hao Chen hanyalah energi spiritual eksternalnya yang sedang mendidih. Apakah evolusi Hao Yue juga berpengaruh pada penanaman energi spiritual eksternalku sendiri? Long Hao Chen dengan tenang merenungkan apa yang terjadi padanya. Dia dan Hao Yue memiliki darah satu sama lain di tubuh mereka. Rupanya ketika saat itu Hao Yue memiliki rasa haus yang tidak normal terhadap bola batu. Itu karena dia membutuhkannya untuk membuat tubuhnya berevolusi. Tepat ketika Long Hao Chen berada di tengah pikirannya, tiba-tiba dia menjadi panik karena merasa bahwa di udara banyak esensi unsur magis. Energi spiritual elemental kali ini tampaknya memiliki satu target. Long Hao Chen samar-samar bisa melihat bahwa awan hitam berbentuk spiral mulai terbentuk dan menyedot semua energi spiritual di sekitarnya. Aktivitas ini sangat besar. Tidak heran jika Hao Yue khawatir tentang binatang ajaib yang datang untuk menyerang. Long Hao Chen tidak sadar bahwa di dahinya tanda kontrak telah muncul sekali lagi. Tanda ini terbentuk dari total 9 pola urut berwarna ungu. Di antara 9 pola urat asli ini, 2 yang pertama cerah, rune ketiga juga mulai cerah. Setelah menerobos tingkat ketiga untuk terus maju, yang dibutuhkan oleh praktisi dari semua panggilan adalah energi spiritual internal. Jadi meskipun energi spiritual eksternalmu mencapai 2000, selama energi spiritual internalmu tidak mencapai 2000, tidak ada cara bagimu untuk menembus tingkat 5. Long Hao Chen merasakan kekuatan yang kuat terus meningkat dalam dirinya. Tetapi dia tidak tahu tingkat mana yang telah dicapai oleh energi spiritual eksternalnya. Setelah seharian berlatih, batas yang bisa dia peroleh paling banyak adalah 1 atau 2 tingkat energi spiritual. Sebagai seorang kesatria, kecepatan kultivasinya benar-benar mengejutkan siapapun. Jika setiap orang memiliki kemampuan ini, maka hanya dengan terus berkultivasi, cepat atau lambat setiap orang akan menerobos ke tingkat ke-6. Beberapa saat kemudian terdengar suara gemuruh yang keras. Mata Long Hao Chen melihat ke bawah gunung. Dia langsung tersentak kaget. Dia melihat kerangka manusia yang sangat besar, maju dengan kecepatan tinggi menuju puncak gunung ini. Long Hao Chen mundur setengah langkah, menghalangi pintu masuk gua. Dengan demikian dia hanya perlu menghadapi mereka yang ada di depan, tanpa waktu untuk memikirkan alasan mengapa begitu banyak kerangka datang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menahan gerak maju kerangka, memberi Hao Yue cukup waktu untuk menyelesaikan evolusinya. Di dalam gua Hao Yue gemetar hebat, sisiknya sudah terbuka. Efek dari mantel suci sebelumnya sudah menghilang. Tetapi tidak peduli apakah itu Little Lake atau Little Five, mereka berdua menahan diri untuk berteriak. Tonjolan di leher ketika Hao Yue keluar dan Little Lake serta leher Little Fire tumbuh. Meskipun tubuh Hao Yue rusak parah, garis-garis cahaya ungu perlahan muncul di tubuhnya. Sejumlah besar energi spiritual mengalir deras ke tubuhnya dari luar. Suara berderak dan pertumbuhan terjadi di sekujur tubuhnya. Dan aura menakutkan dipancarkan dari tubuhnya. Saat mata Little Light dan Little Flame berubah menjadi ungu, tampak tidak berperasaan dan sedingin es. Tubuhnya yang dimutilasi juga mengalami proses ekspansi tanpa gangguan. Scene berganti di tempat Long Hao Chen. Long Hao Chen bersandar pada Radiant Sail di tangan kirinya, menyapu kerangka hitam dengan satu gerakan. Dan dia memukul kerangka tepat di perut dengan pedang cahaya di tangan lainnya. Semakin dekat, Long Hao Chen semakin memahami aspek menakutkan dari kerangka ini. Meskipun
hanya tulang, namun tulang-tulang ini sekeras baja. Dan kekuatan mereka setara dengan kekuatan 10 orang. Long Hao Chen menemukan bahwa tulang mereka diselimuti oleh energi spiritual dari atribut kegelapan. Meskipun tubuh kerangka hitam ini sangat tangguh, mereka sangat takut ketika esensi suci yang berasal dari Light Sword dan Radiant Sail mendarat di tubuh kerangkanya. 3 kerangka segera dihancurkan oleh Long Hao Chen. Sambil mengambil nafas pendek, Long Hao Chen mengkonsumsi pil pemulihan spiritual. Untuk menjaga energi spiritualnya, dia tidak menggunakan banyak kemampuan melawan kerangka ini. Itu bukan pertarungan 1 lawan 1 atau semacam kompetisi. Itu adalah situasi hidup dan mati. Jika dia sedikit ceroboh, dia bisa terjebak di dunia ini selamanya. 1 demi 1 kerangka jatuh. Dan meskipun Long Hao Chen bisa menahan 10.000 kerangka, tetapi ada terlalu banyak kerangka yang mendatanginya. Dia bahkan tidak bisa melihat secercah harapan. Dalam pertempuran ini, Long Hao Chen perlahan menemukan keuntungan menjadi kesatria guardian. Setelah menggunakan beberapa kemampuan kesatria guardian untuk meningkatkan dirinya, Long Hao Chen hanya menggunakan sedikit energi spiritual setiap kali dia menjatuhkan kerangka. Tujuannya bukan untuk memusnahkan seluruh pasukan kerangka. Dia hanya perlu memberi cukup waktu untuk Hao Yue. Kelemahan dari kerangka hitam ini adalah mereka bodoh dan tidak bisa menggunakan kemampuan apapun. Dalam situasi ini, Long Hao Chen menggunakan medan yang menguntungkan, serta pil spiritual pemulihannya untuk memperpanjang pertempuran. Mantel berwarna emas membungkus Long Hao Chen di dalamnya. Begitu mereka menyentuh mantel suci, kemilau berwarna hitam di tubuh mereka akan segera meleleh. Long Hao Chen tidak punya pilihan selain mengaktifkan mantel suci dari gelang ilahi miliknya. Yehua telah memberinya gelang ilahi yang dapat mengaktifkan mantel suci 3 kali sehari. Itu membantu pemulihan tubuhnya. Kondisi tubuh Long Hao Chen tiba-tiba membaik. Udara ungu di belakangnya semakin menonjol. Dia bahkan samar-samar bisa mendengar nafas berat Hao Yue. Tidak peduli apa, dia harus memblokir kerangka ini demi Hao Yue. Tepat sebelum efek mental suci menghilang, tiba-tiba terdengar teriakan sedih. Pasukan kerangka yang tiba-tiba berhenti dan bergerak ke samping. Siluet perlahan muncul di kejauhan. Manusia? Bagaimana manusia muncul di dunia kita yang gelap dan berapi-api? Apakah kamu tahu makhluk seperti apa yang kamu lindungi? Sebuah suara tua yang penuh percaya diri dan kekuatan yang menindas dengan berkata. Di bawah kekuatan yang menindas ini, Long Hao Chen menggigil. Sekali lagi dia mengaktifkan mantel suci sebelum meminum pil spiritual pemulihannya. Apa yang muncul dari siluet itu adalah sosok tua, berwarna coklat dengan pakaian compang-camping. Tangan kanannya memegang tongkat yang terbuat dari tulang. Saat dia berjalan di atas awan hitam, matanya tidak terlihat, malah ada 2 nyala api. Alangkah terkejutnya makhluk ini mengetahui ucapan manusia. Long Hao Chen secara mengejutkan berpikir dan merasa tegang. Yang aku lindungi adalah teman dan pasanganku, ucap Long Hao Chen. Sosok tua itu dengan dingin berkata, tidak, yang kamu lindungi adalah reinkarnasi iblis, pencipta dunia kita yang gelap dan berapi-api. Keberadaannya justru menjadi alasan mengapa dunia kita hancur. Spesies yang tak terhitung jumlahnya punah semua karena dia. Aku tidak tahu bagaimana kamu datang ke sini, tetapi aura sucimu membuatku jijik dan tindakanmu semakin membuatku marah. Aku akan memberimu 1 kesempatan untuk kembali ke duniamu sekarang. Sekarang iblis Austin Griffin muncul di wilayahku. Meskipun aku hanya lich, aku harus membunuhnya. Kalau tidak, siapa yang tahu kesengsaraan lain apa yang akan dibawa oleh pemulihannya ke dunia kita, ucap lich tua. Long Hao Chen dengan ragu melihat lich yang lebih tua. Menurut dia, Hao Yue sangat berbahaya. Sampai-sampai penyebab utama kehancuran dunia ini adalah dia. Hao Yue adalah temanku. Ia rekanku. Tidak ada orang yang aku percayai lebih dari dia, ucap Long Hao Chen. Mengapa dia harus percaya pada Lich yang memimpin pasukan kerangka raksasa? Lich dengan dingin berkata lagi, karena ini jawabanmu, kamu akan dimakamkan di sini karena Austin Griffin, ucap Lich tua. Saat tongkat tulang di tangan menunjuk ke arah Long Hao Chen, tiba-tiba fluid yang tajam dan mematikan terdengar. Seluruh tubuh Long Hao Chen sedikit gemetar. Tiba-tiba dia merasa sangat pusing dan hampir mulai kehilangan kesadaran. Long Hao Chen tidak dapat menghemat energi spiritualnya. Dia dengan cepat mengangkat Radiant Seal miliknya secara bersamaan, menggunakan Guardian Favor dan Fight Halo untuk menutupi tubuhnya sendiri. Radiant Seal juga mampu menghilangkan efek negatif, terutama melawan sihir undead. Guardian Favor dan Fight Halo adalah skill pendukung yang menggunakan atribut cahaya untuk memberikan pertahanan, dan juga memiliki efek melindunginya dari berbagai efek skill negatif. Akibatnya efek fluid maut berkurang. Pikiran Long Hao Chen menjadi jernih.
saat dia mengangkat pedang cahayanya. Secara bertahap pedang cahaya digantikan oleh warna putih suci, itu adalah pedang suci. Melihat cahaya suci yang gemilang di pedang cahaya, Lich tua itu dengan jelas menunjukkan ketakutan di matanya. Rencananya untuk menggertak Long Hao Chen melalui kata-katanya, justru dia takut dengan atribut suci Long Hao Chen. Untaian panjang mantra keluar dari mulutnya. Saat dia mengarahkan tongkat tulang ke tanah, kerangka hitam itu menyatu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan mengambil bentuk kerangka yang jauh lebih besar itu terlihat seperti Raja Tengkorak. Sebuah ledakan keras terdengar. Long Hao Chen merasa bahwa pada saat ini seluruh tubuhnya akan hancur. Karena serangan tirani hampir membelah Radiant Shield, kekuatan yang sangat kuat bahkan di bawah pengaruh penghalang ilahi 7 lubang Long Hao Chen telah terbuka. Ini adalah betapa hebat kekuatan Raja Tengkorak. Jika bukan karena dia telah mencapai tingkat kelima dan evolusi Hao Yue yang tersinkronisasi ke tubuhnya, tidak mungkin dia bisa berdiri setelah pukulan ini. Long Hao Chen segera mengaktifkan penggunaan kedua dari mantel suci, gelang ilahi, dan mengkonsumsi pil spiritual. Itu meledak secara bersamaan, melepaskan Radiant Shield di tangannya, dan pedang api miliknya telah muncul. Dia mengambil 2 pedang di tangannya, dan menggunakan kekuatan penghalang ilahi yang digabungkan dengan pembalasan terang dalam sepersekian detik. Setelah melompat, dia langsung tiba di depan Raja Tengkorak. Raja Tengkorak ini merasa takut dengan mantel suci yang mengelilingi tubuh Long Hao Chen. Pedang api segera bergerak. Pancaran cahaya kemasan menyerang tubuh Raja Tengkorak tanpa ampun. Kemudian Raja Tengkorak berteriak mengangkat tubuhnya. Lich bermata mengerikan tiba-tiba melompat ke udara, mengacungkan tongkat tulangnya. Dan kemudian pasukan besar kerangka tiba-tiba menuju ke dalam gua untuk mengelilingi Long Hao Chen. Gelombang cahaya gelap Raja Tengkorak dilepaskan dari tongkatnya. Samar-samar ia melepaskan lapisan cahaya neon. Aura tiraninya membuat Long Hao Chen terhenti. Long Hao Chen menggunakan Flame Sword, melepaskan kekuatannya dan menyapu pedang dia. Melepaskan kekuatannya dan menyapu pedang. Tapi dia didorong ke samping oleh kekuatan besar pedang tulang hitam ini. Saat seluruh tubuhnya berguling-guling di tanah, dia berteriak dengan keras, "Kamu dan aku akan mempertaruhkan segalanya," ucap Long Hao Chen. Di udara wajah Andit memandangnya dengan jijik. Meskipun atribut tambahan dari manusia ini sangat menakutkan baginya, dia bahkan bukan ancaman baginya. Raja Tengkorak benar-benar terlalu kuat. Long Hao Chen hanya bisa memikirkan cara menghindarinya. Dia tidak berani mencoba untuk berbenturan langsung dengannya. Dan ketika serangannya jatuh ke tubuh Raja Tengkorak, efek dari atribut suci mungkin satu-satunya hal yang bisa melukainya sampai mati. Tapi dengan Lich yang menjaga di dekatnya, dia sama sekali tidak memiliki cara untuk memberikan kerusakan besar padanya. Long Hao Chen baru saja melihat kerangka memasuki gua. Lich itu berhenti menatap Long Hao Chen. Tatapannya terfokus pada pintu masuk gua. Matanya mengungkapkan perasaan gugup dan agak gelisah. Bagaimanapun ini adalah Austin Griffin. Jika aku benar-benar bisa membunuhnya dan menyerap pembuluh darahnya, lalu seberapa kuat aku nanti? Bisakah aku menjadi Austin Griffin berikutnya? Pada saat itu aku mungkin dapat mengandalkan tekad untuk mengatasinya. Saat Lich ini dengan gugup merenungkan apakah dia benar-benar ingin memasuki gua atau tidak, tiba-tiba kekuatan tarik yang kuat menarik tubuhnya yang berada di udara, membuatnya jatuh langsung ke tengah gunung. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Lich itu sangat ketakutan. Dia menemukan bahwa cahaya putih telah memasuki tubuhnya sendiri. Cahaya putih ini terlihat sangat lembut, tetapi daya tariknya sangat besar. Menghadapi kekuatan yang begitu menarik, ia hampir tidak bisa mengandalkan energi di tubuhnya. Saat Lich mencoba menggunakan sihir Andit untuk membebaskan tubuhnya dari energi aneh, sayangnya harapannya hancur. Energi putih itu sepertinya tidak menunjukkan reaksi sedikit pun terhadap sihir Anditnya. Tiba-tiba bilah tulang hitam Raja Tengkorak meretas ke tanah. Tapi kali ini hampir mengenai Long Hao Chen. Baju besi emas yang menutupi tubuh Long Hao Chen meledak, memancarkan pancaran emas. Lich sekali lagi melihat ke arah Long Hao Chen. Saat ini aku tidak bisa menyerang dengan bebas, ucap Long Hao Chen. 2 lampu emas yang kuat meledak dari tubuh Long Hao Chen. Gelang ilahi mantel suci ketiga diaktifkan. Selain itu dia menancapkan pedang api di tanah, melepaskan susunan pertempuran surgawi dan menghentikan serangan Raja Tengkorak, sampai membuat Raja Tengkorak di dekatnya tersandung. Kemudian pedang cahaya berubah menjadi cahaya putih yang berkilauan, langsung mengarah kepada Lich. "Tidak!" ucap Lich berteriak dengan sedih. Pancaran sinar hijau gelap yang intens keluar darinya, mencoba untuk menghentikan pancaran pedang suci. Atribut suci itu terlalu kuat melawan Andit.
Dengan pedang suci yang disiapkan melalui penggunaan penyimpan kekuatan, dan dengan tambahan pil spiritual meledak yang memperkuat daya ledak pedang suci miliknya, bagaimana mungkin serangannya itu bisa begitu mudah berhenti? Jika jarak mereka lebih dari 25 meter, serangan dari Long Hao Chen ini tidak mungkin cukup untuk membahayakan nyawanya. Namun jarak mereka lebih dekat dari jarak 10 meter. Pedang suci dalam keadaan gambar terakhir di situasi ini memang sangat cepat, sehingga itu tidak memberikan sedikit pun kesempatan kepada Lich untuk melepaskan mantra pertahanan yang tangguh. Pedang suci langsung terhubung melewati layar pelindung hijau Lich. Dengan kemancuran ganda yang berasal dari kombinasi gambit terakhir dan pedang suci, pukulan ini sudah merupakan serangan yang luar biasa dari Radiant Knight. Cahaya murni dan suci menyinari dadanya, membuat Lich di dekatnya tampak membeku. Long Hao Chen saat ini habis-habisan, dan setelah menggunakan gambit terakhir tubuhnya sudah benar-benar lemas. Tulang hitam Lich tampak seperti penampakan kematian yang tiba-tiba muncul. Kemudian tubuh Raja Tengkorak tiba-tiba menjadi kaku. Tepat saat bila tulang itu semakin dekat dengan Long Hao Chen, saat tubuhnya yang sangat besar tiba-tiba runtuh. Tulang-tulang kering yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Banyak di antaranya menghantam tubuh Long Hao Chen. Kerangka-kerangka yang ada di dalam gua sudah tidak bergerak. Satu demi satu berubah menjadi tulang kering. Senyum tipis tergambar di bibir Long Hao Chen saat baju zirah di depannya hancur. Akhirnya Long Hao Chen telah menang. Long Hao Chen mengepalkan tinjunya. Meskipun faktanya tubuhnya saat ini dalam kondisi yang buruk dan merasa lelah, efek samping dari pil spiritual meledak secara bertahap mulai muncul. Tidak peduli apakah itu tentang Lich atau Raja Tengkorak, mereka berdua jelas di atas Long Hao Chen dalam hal kekuatan. Menang dari posisi lemah, ucap Long Hao Chen dalam hati. Pada akhirnya penilaian Lich yang meremehkan kemampuan Long Hao Chen membuatnya kehilangan nyawanya. Tetapi tanpa diduga tiba-tiba Lich berteriak. Dia tidak dapat menerima kenyataan situasi. Tidak, sekarang pilar penyegelan sudah hilang. Jangan katakan padaku bahwa Austin akan sekali lagi turun ke atas kita setelah 6 reinkarnasi sebelumnya. Tuanku dari dunia Andit, kenapa kamu belum juga datang? Hancurkan dia dengan cepat. Teriak Lich itu. Cahaya suci pedang telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Retakan cahaya putih muncul di mana-mana sebelum akhirnya meledak dan mengembun. Menerangi dunia yang gelap dan suram ini, Long Hao Chen berbaring di tanah terengah-engah kelelahan yang mengalir ke kepalanya. Dengan pil spiritual meledak yang meningkatkan kekuatan pertempurannya sebesar 20%, Lich dan pasukan kerangkanya telah dikalahkan. Namun sekarang bukan waktunya untuk bersantai. Long Hao Chen sekali lagi mengkonsumsi pil pemulihan spiritual. Pada saat ini teriakan terdengar dan segera diikuti oleh teriakan campur aduk. Mendengar teriakan ini Long Hao Chen terkejut, karena suaranya berasal dari dalam gua. Dia melihat dengan heran bahwa garis-garis ungu cemerlang telah muncul di sekujur tubuhnya, yang merupakan garis meridiannya sendiri. Sekali lagi teriakan terdengar, tapi kali ini jauh lebih kuat dari 3 sebelumnya. Siluet muncul dari dalam gua. Tanpa Long Hao Chen melihatnya dengan jelas, itu sudah muncul di sampingnya. Cahaya kemasan menyala dan esensi unsur cahaya melilit tubuh Long Hao Chen. Segera Long Hao Chen merasa lebih ringan, dan perasaan berapi-api muncul di dahinya. Lingkungan sekitar semuanya diterangi dengan cahaya misterius. Di dunia yang gelap dan berapi-api ini, cahaya ungu berkilauan dengan sangat cerah. Detik berikutnya tangisan dingin Austin Griffin tiba-tiba terdengar. Suara ini sangat tajam. Saat ini muncul langit hitam tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Lava di bumi semuanya mengering dan suhunya turun drastis. Suara rendah terdengar, potongan besar siluet hitam perlahan mendekat. Dan sesosok besar muncul dari bayang-bayang. Kami terlambat, ucap sosok siluet hitam. Sosok itu adalah tulang naga yang panjangnya lebih dari 30 meter. Tengkorak tulang naga memiliki warna biru muda yang aneh. Tubuhnya berwarna putih, tapi ada cahaya biru yang menyinari seluruh tubuhnya. Di bawah sayapnya yang besar tampaknya ada lapisan kulit. Naga tulang ini dikelilingi oleh racun hitam lengket yang perlahan menyebar keluar. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.